Singkat cerita, dengan banyak persyaratan dari si adiknya, si kakaknya pun nurut. Sedangkan si kakaknya ini tuh nggak apa ya, nggak tahu mau ke gunung mana, jadi sedih bawahnya aja. Tapi si adiknya bilang tuh kayak nggak usah jauh-jauh lah, gunung yang dekat-dekat aja dulu. Dan memang gunung ini adalah Gunung Salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal nyeritain tentang pendaki pemula nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Berhubung kopi gua tumpah tuh, gua udah bikin kopi gua tumpah di bawah. Sedih banget cuy, kalau misalkan syuting outdoor gini tuh sendirian. Bukan nggak pengen sih, lebih ke belum gimana ya, kalau sendiri tuh ribet di alat cuy, siapin prepare dan sebagainya, terus kondisi ini aja. Gue syuting tuh di rumah kosong, jadi ya udahlah, nikmatin aja kan. Kalau ke tempat-tempat lain tuh kayak ribet di alat sih, harus ada yang megangin dan sebagainya. Ini gue bolak-balik ribet banget pokoknya, jadi maklumin aja lah ya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu dulu tentang apa ya. Oh, sekarang lagi rame tentang open trip Rinjani. Jadi kemarin lagi-lagi di Rinjani itu ada kasus yang kena tipu ya, panitianya nggak bertanggung jawab. Jadi buat kalian nih yang mau naik Gunung Rinjani, makanya tuh gue tuh selalu nyaranin jangan terpikat sama harga murah cuy. Gue akuin kalau open trip gue, apalagi private, itu mahal, bener-bener mahal. Karena apa? Lu nyari quantity tuh kayak naik gunung itu capek anjir. Naik gunung itu capek, apalagi lu harus ngawal orang gitu, resikonya juga nyawa orang lu bawa gitu kan. Makanya gue nggak pernah yang namanya ngasih harga murah, karena gue tahu naik gunung itu capek, apalagi sambil kita punya tanggung jawab ke orang. Jadi ya udah, gue patokin harga mahal, ya lu mau syukur, nggak mau ya udah gitu kan. Makanya jangan pernah tergiur sama harga murah. Kalau memang lu mau, mendingan lu pergi sendiri aja gitu. Kayak ya naik pesawat atau naik bis, ya lu bisa lihat tutorial banyak orang yang trip solo-solo gitu kan. Lu bisa cek aja Google gitu kan. Tapi ya ribetnya kalian tahu sendiri. Dan lagi juga kemarin ada orang yang naik Gunung Rinjani, mungkin habis hari Lebaran, itu tuh apa ya, nggak regis via online, bisa dibilang ilegal gitu kan. Akhirnya dicegat di pos 2, tiba-tiba diturunin. Dan ya gue menyayangkan sih buat kalian, nggak mungkin juga nggak tahu, harusnya udah tahu, tapi mungkin karena udah ngebet banget atau kehabisan kota gitu kan, jadi kalian pengen naik. Ya buat kalian yang pengen naik ke gunung-gunung terkenal, view bagus gitu kan, lebih baik kalian melalui proses yang benar lah. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi cerita ini tuh kita sebut aja dari ade sama kakak ya, namanya tuh ade sama kakak gitu kan. Dan kebetulan mereka memang adik kandung dan kakak kandung gitu cuy. Nah awalnya tuh, jadi si ade ini dia tuh sering naik gunung cuy. Cuman dia punya kakak tapi dia nggak suka naik gunung. Mungkin di keluarga kalian juga ada kali ya yang sering naik gunung, terus tiba-tiba ada adik atau kakak gitu nggak suka. Ya beda hobi juga nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kedua orang ini adalah, si kakaknya ini suka
ngeledekin kalau adanya naik gunung gitu kan. Jadi kayak ngapain sih lu naik gunung capek-capek, ngapain sih lu naik gunung capek-capek, intinya diledekin terus lah. Sampai suatu ketika si ade ini lagi santai di rumah gitu kan coy. Tiba-tiba kakaknya ini bilang, lu kapan naik gunung lagi gitu kan, ngapain lu nanyain gua gitu naik gunung. Si kakaknya ini bilang, gue pengen dong ikut naik gunung. Adanya tuh kayak ngerenyutin dahi kan, bukannya lu dulu sering ngeledekin ngapain naik gunung, kenapa tiba-tiba sekarang lu pengen naik gunung gitu kan. Dari situ tuh adanya tuh masih nggak percaya, mungkin dia pengen ngeledekin lagi tapi dengan bahan yang berbeda gitu kan. Enggak, nyusahin ntar lu yang ada gitu kan. Si kakaknya ini nggak mau kalah tuh, kayak ya lah naik gunung doang nggak nyusahin kok, udah yuk temenin gue naik gunung gitu, ke gunung mana aja terserah lu gitu. Di situ tuh si kakaknya ini tuh benar-benar maksa untuk ya bisa dibilang ayo naik gunung gitu kan. Sampai akhirnya si adiknya ini kayak oke, naik gunung tapi tanggung sendiri resikonya, dan gue nggak mau yang namanya barang lu gue bawain. Ya lu bawa barang lu sendiri gitu ya, untuk yang lain nggak apa-apa deh gue bawa, dia bilang. Dan lu juga air harus bawa sendiri karena itu kan buat minum lu, bukan buat minum gua. Kakaknya ini sempat protes dong, dia tuh kayak bilang bukannya pendaki ini orangnya kayak gini. Ya iya pendaki yang lain kan, ini bukan pendaki yang lain, lu ngomonginnya ade lu yang sering lu ledekin gitu kan. Intinya kayak mau ngebales aja gitu kelakuan dari si kakaknya. Singkat cerita, dengan banyak persyaratan dari si adenya, si kakaknya pun nurut. Sedangkan si kakaknya ini tuh nggak apa ya, nggak tahu mau ke gunung mana, jadi sedih bawahnya aja. Tapi si adanya bilang tuh kayak nggak usah jauh-jauh lah, gunung yang dekat-dekat aja dulu. Dan memang gunung ini adalah Gunung Salak cuy yang dituju tuh. Bisa dibilang baru naik gunung tiba-tiba disuruh naik Gunung Salak gitu kan. Udah kebayang tuh capeknya kayak gimana, terus ngeselinnya kayak apa. Gua sih baru-baru naik gunung diajakin naik Gunung Salak, udah nyerah cuy gitu kan. Singkat cerita, mulailah di hari H sebelum mereka berangkat, mereka izin dulu ke orang tua. Orang tuanya pun sempat kaget. Atau bisa dibilang kayak tumben-tumbenan nih si kakak tiba-tiba mau naik gunung gitu kan. Tapi ya sudahlah. Tapi dibalik mereka nggak akur dalam masalah hobi gitu cuy, mereka ini bisa dibilang nggak pernah berantem kayak judes-judesan cuy, cuman sebatas ledekan adik kakak gitu. Dan malah mereka tuh sebenarnya sering bercanda, cuman ya untuk masalah hobi itu mereka sering ledek-ledekan aja gitu. Bukan berarti nggak senang atau nggak suka, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Intinya kayak adik kakak lah, kayak kucing sama anjing, tapi mereka tetap saling sayang gitu kan. Singkat cerita, setelah izin pamitan dari orang tua, akhirnya mereka berangkat. Dan singkat ceritanya mereka sampailah di base camp. Sampai di base camp itu kakaknya tuh nanya, oh kalau naik gunung tuh kita harus istirahat di sini ya katanya. Adanya tuh bilang, ya iyalah istirahat di sini, emang mau di mana, masa ya kita bikin tenda. Udahlah istirahat, tidur enakin badan lu, banyakin istirahat, takutnya besok lu malah kecapean lagi. Dan gue mengingetin nih, target kita itu nggak sampai puncak ya, sekuatnya lu. Kalau lu kuatnya di pos 1 ya di pos 1, lu kuatnya sampai puncak ya sampai puncak, pokoknya ngikutin lu aja. Sekiranya lu nggak kuat, lu jangan pernah memaksakan, dia bilang gitu kan. Iya siap, udah tenang aja, naik gunung doang gue kuat. Lagian juga kan lu tahu sendiri, hobi gue ini kan bisa dibilang olahraga juga kata dia kan. Ya bodo amat dah, lu mau ngeceh apa juga ntar lu rasain sendiri gimana rasanya naik gunung, dia bilang gitu. Dan adanya ini ngingetin lagi, dia bilang tuh, ingat, gue tahu lu tuh orangnya tipikal penakut. Di gunung itu kita cuman berdua doang, ya syukur-syukur ada pendaki lain, kalau nggak ada ya kita berdua doang. Dan di gunung nggak pernah tahu cuacanya seperti apa. Gue harap entah lu ngelihat bener-bener penampakan, atau lu bener-bener apa sih namanya, ngelihat sesuatu hal yang menurut lu ganjil, gue cuman minta lu ngomong ke gue. Dan lu nggak boleh panik, nggak boleh lari kemanapun, lu harus ada di sebelah gue. Adiknya tuh memperingati kayak gitu, kakaknya tuh kayak ngeyel gitu kan, kayak iya. Tapi dalam hati kecilnya si kakaknya pun ngerti gitu, paham kan, karena ya biar gimana pun kakaknya ini masih baru dan pemula. Adiknya ini udah lebih senior dari dia masalah pendakian, dan otomatis mau nggak mau si kakaknya ini harus nurutin
apa omongan dari si adiknya, karena itu juga kan demi keselamatan si kakaknya juga gitu kan. Singkat cerita mereka istirahat, dan ketika bangun pagi mereka langsung sarapan, terus udah sarapan pun langsung berangkatlah ke ngurus-ngurus registrasi dan sebagainya, dan singkat cerita mereka berangkatlah mulai perjalanan. Di awal perjalanan ini kondisinya si kakaknya depan, adiknya ini belakang, biar kepantau gitu kan. Kalau kelihatan capek pun bisa kelihatan sama si adiknya ini. Di awal-awal perjalanan itu menyenangkan gitu, jalan aja enak gitu kan. Sampailah mereka di sebuah petilasan. Nah ketika sampai di sebuah petilasan ini, si kakaknya ini tuh bilang, ini apaan, makam atau kuburan gitu kan. Oh ini petilasan kok, udah nggak apa-apa, lu mau ziarah dulu, mau doa dulu, dia bilang gitu kan. Boleh deh bentaran doang gitu kan, supaya selamat kita, dia bilang. Ya udah kalau mau doa dulu, doalah mereka berdua tuh. Selesai doa mereka berangkat lagi. Di awal perjalanan ini si kakaknya bilang, emang kalau di gunung suka ngeliat penampakan ya. Adanya ini kayak kesel kan, lu ngapain sih ngomongin penampakan, kayak nggak ada yang dibahas aja. Bahasa apa kek, masa depan kek, bahasa apa kek, lu bahas penampakan baru gue naik. Jangan salah lu ngomong di gunung kadang-kadang bisa jadi kenyataan. Ya kalau lu berani, kalau lu penakut kan ribet juga ke guanya, dia bilang gitu kan. Ya udah sih maaf kan gue nanya, dia bilang gitu kan. Udah jalan mereka. Akhirnya ngubahlah sebuah topik yang dimana topiknya tuh enggak tentang seputaran sesuatu hal yang serem. Singkat cerita mereka sampai di pos 1, ngelewatin pos 2. Di pos 2 ini mereka ngebreak lumayan cukup lama, istirahat. Di sini tuh kayak istirahat lah. Dan di situ udah ngebikinin makanan Indomie, terus bikinin kopi juga. Si Ade ini istirahat rebahan. Dia tuh kayak, gue mau rebahan ya 5 menit atau 10 menit. Nanti kalau gue ketiduran lu bangunin aja. Ya dia bilang. Tapi si adiknya ini sebenarnya pengen nguji atau pengen tahu karakter dari si kakaknya ini. Memang sih di awal perjalanan ngeluh dalam pendakian itu hal yang wajar. Tapi ngeluhnya masih yang nggak berlebihan lah. Masih kayak normal gitu. Nggak terlalu kenapa-napa. Akhirnya dia tuh pengen menjemin tuh, sebenarnya nggak mau menjemin mata, tapi pengen tahu aja gitu kan. Dipenjemin ya matanya, ngeliatin aja, tapi kayak mata yang dibuka sedikit gitu, biar tahu gerak-gerik dari si kakaknya. Nah ketika si Ade ini udah menjemin, kakaknya ternyata benar, dia tuh bangun terus ngeliat kiri kanan, tapi belum yang jauh-jauh coy, jadi kayak gitu-gitu aja gitu kan. Nah setelah udah lihat kiri kanan, dia agak jalan sedikit. Dia tuh nggak ngomong tapi kayak ngeliat sekeliling atas gitu kan. Entah dapat dari pikiran mana gitu kan. Si adiknya ini memang, iya lu tahu sendiri adik kakak kan berantemnya kayak gimana, isengnya juga kayak gimana gitu kan. Muncullah jiwa-jiwa pengen ngejailin dari si kakaknya. Singkat cerita dia loh, dalam hatinya si adik nih ya, kayak apa gue jailin ya, harusnya sih dia nolongin gua, biarin dah gue jailin aja, tapi gue nggak akan berlebihan gitu kan. Nah udah dari situ dia tuh merem terus coy, merem dan udah 10 menit, karena memang minta dibangunin ketika 10 menit, dibangunin lah si adiknya ini cuy. Dek bangun dek, dia bilang gitu kan. Dek bangun, nggak bangun tuh cuy. Padahal si adiknya ini tahu bahwa dia emang udah tahu kedengeran suara dari si kakaknya kan. Diem. Ada suara cuy. Diem aja gitu kan. Pas udah lagi diem gitu, tiba-tiba si adiknya ini mulailah matanya melotot, ngelihat kiri kanan. Kakaknya langsung panik dong, kayak ngapa nih adik gua. Si kakaknya tuh kayak bilang, lu ngapain lu ngeliat apaan, dia bilang gitu kan. Tapi si adiknya ini diem, tapi dalam hatinya tuh nggak kuat, udah pengen ketawa karena ngelihat ekspresi dari si kakaknya. Diem aja, tiba-tiba tuh kayak melotot, dan dia duduk sambil melotot lagi. Kakaknya mulai panik dong. Dalam hati si kakaknya, gila nih bocah kesurupan kali ya. Lagian nih bocah ngapa tidur di hutan sih? Ya elah ribet banget lagi. Cobalah dibangunin lagi. Deh bangun deh. Lu jangan nakal-nakalin gue deh. Lu bangun apa? Bangun buruan bangun.
sampai di pipinya tuh ditampar-tampar, plok plok plok, bangun bangun bangun, sampai ditampar-tampar kayak gitu cuy. Dan ketika si adiknya ini nggak bisa, masih tetap dengan gelagat yang sama, tiba-tiba dengan gelagat yang sama gitu cuy, sampai akhirnya si kakaknya ini tuh nampar-namparin gitu kan cuy. Dan pas lagi nampar-namparin itu, si adiknya itu kayak ngerangkak begini, jadi kayak apa sih, cosplay kayak Aing Maung gitu cuy, kayak yang ya lu tahu sendiri lah video-video gitu. Mendadak si adiknya ini kayak ngeluarin suara, yaitu kayak suara geraman gitu cuy, kayak oh gitu kan. Dan gak lama setelah suara itu langsung melotot ke si kakaknya. Dan ketika melotot, adiknya ini bilang kopi gitu kan. Dari situ kakaknya tuh kayak langsung merinding. Kakaknya ini benar-benar panik dan ketakutan dong. Anjir, kopi lah, dia minta kopi lagi. Mana gue belum diajarin lagi nyalain kompor gitu kan. Gue ngeliat sih tadi gimana tutorialnya. Aduh gimana ya, mau kopi ya, bentar. Jadi karena memang dia nggak tahu cuy, nggak tahu apa-apa gitu, akhirnya dia cobalah bikinin kopi gitu kan. Cetrek nggak bisa tuh, lama. Dan si adiknya ini terus-terusan teriak kopi gitu kan. Dan singkatnya bisa nih dia nyalain kompor si kakaknya. Dan setelah airnya panas, bikinin kopi. Ini kopinya, dibikinin kopinya. Dan ketika mau diminum cuy, tiba-tiba si kopinya itu dilepehin. Gitu kan, diludahin. Lu tahu dalam hatinya si ade, dia tuh udah kesel, pengen campur ketawa. Karena si kopinya ini adalah pure kopi, atau bisa dibilang kopi pahit, yang dimana mereka tuh bikin kopi itu, kopi sama gulanya tuh misah cuy, jadi bawahnya tuh misah gitu kan. Dari situ kayak melotot. Dan si kakaknya tuh kayak tahu kan, anjir gak suka kopi pahit lagi, lupa gue kasih gula. Aduh ini demit, kenapa dikasih gula lagi tuh cuy, dikasih gula dikit, ini udah dikasih gula, minum lagi, diminum tuh pelan-pelan. Tapi anehnya ketika diminum itu agak ngebalikin badan gitu kan. Dan di situ belum ada yang namanya rasa penasaran, atau bisa dibilang belum ada yang namanya penasaran gimana gitu kan, atau kayak dijalin tahu gimana gitu, masih belum ada curiga gimana gitu. Udah dibalikin ngopi, tiba-tiba si gelasnya ditumpahin. Balik lagi nih kayak orang kesurupan. Dan kayak udah balik lagi kayak orang kesurupan itu, tiba-tiba berapa menit gitu, dia tuh ngomong lagi si adiknya, rokok, minta rokok yang kedua kalinya. Di sini si kakaknya sempat ngerenyetin dahi atau punya feeling curiga gitu kan. Tapi gara-gara dari si adiknya ini perannya lumayan cukup, aktingnya bagus gitu cuy, jadi kayak percaya gitu kan. Dan dikasihlah rokok kretek. Dan pas dikasih rokok kretek, apaan ini, gua kagak doyan rokok kretek, gua agak mau, pengen yang ada busa-busanya. Ya udah balik lagi kayak orang kesurupan itu. Tiba-tiba berapa menit gitu, dia tuh ngomong lagi si adiknya, rokok, minta rokok yang kedua kalinya. Di sini si kakaknya sempat ngerenyetin dahi atau punya feeling curiga gitu kan. Tapi gara-gara dari si adiknya ini perannya lumayan cukup, aktingnya bagus gitu cuy, jadi kayak percaya gitu kan. Dan dikasihlah rokok kretek. Dan pas dikasih rokok kretek, apaan ini, gua kagak doyan rokok kretek, gua agak mau, pengen yang ada busa-busanya. Dan dari situ si kakaknya langsung kayak, anjir kok bisa-bisanya demit nawar gitu kan. Dan karena memang udah nggak kuat, seketika si adiknya itu ketawa ngakak sejadi-jadinya. Di situ tuh bener-bener nggak kuat tuh ketawa si adiknya tuh. Dan karena memang tahu bahwa dia dijahilin, langsung dong si adiknya ini dijitak petak gitu kan. Tapi adiknya tuh nggak marah, atau bisa dibilang dia tuh bener-bener ketawa puas. Dan udah dari situ si kakaknya nih kesel, dia tuh gimana caranya pengen ngebales gitu kan. Tapi cuy, dalam bercandanya ini tuh tiba-tiba tuh angin yang tadinya biasa aja spoi-spoi, tiba-tiba kenceng dan langsung tanpa ada mendung. Biasa kan kalau hujan itu mendung kan, tapi ini tiba-tiba langsung hujan. Itu kondisi masih di pos 2. Dan mereka pun yang tadinya lagi bercanda, lagi kesel, si adiknya ini langsung buru-buru dong, kita bikin tenda.
langsung lah bikin tenda di pos 2 ini, nyari spot yang memang lumayan cukup bisa dibuat tenda gitu kan. Karena kalian tahu sendiri di Gunung Salak ini nggak terlalu banyak spot untuk ngedirin tenda. Nyari-nyari akhirnya mereka dapat, walaupun agak sedikit nggak enak gitu kan. Akhirnya mereka ngedirin tenda. Dan setelah selesai ngedirin tenda, mereka masuk dan hujan itu benar-benar deras banget. Dari situ kayak sih, nah kan gara-gara lu ngeprankin gua sih. Iya maaf si adanya juga tau lah bahwa dia tuh lagi ngejailinnya tuh agak berlebihan juga, ini minta maaf. Tapi udah minta maaf tuh ya alhamdulillah dimaafin cuy, udah dimaafin. Mereka akhirnya kejebak hujan juga, jadi kondisi mereka ngecamp itu nggak di pinggir jalur atau agak masuk sedikit ke dalam jalur gitu cuy. Nah di situ tuh mereka nungguin hujan reda, dan setelah ditungguin itu berjam-jam ternyata hujannya itu nggak reda-reda, bahkan itu sampai jam 4 sore cuy. Itu bener-bener nggak rendah. Bahkan tenda mereka juga itu udah kondensasi itu adalah air hujan yang ngerembes atau masuk ke bagian dalam tenda. Ya bisa dibilang barang-barang mereka akhirnya basah kuyup gitu kan. Dan adiknya nih tahu nih, dia tuh udah punya feeling bahwa nggak akan benar. Mutusin lah dia buat, kak kita skip dulu ya naik gunungnya, gue punya feeling jelek nih, gimana kalau kita beres-beres dengan kondisi hujan dan kita turun. Dia bilang kayak gitu kan. Lu mau ujian lagi? Ya gue tahu tadi ngejailin, tapi lu harus percaya kali ini mumpung masih sekitaran jam 4, kita harus buru-buru turun. Tapi bener kan? Ya pokoknya lu harus nurut, pokoknya nggak apa-apa barang-barang kita basah, sesuatu hal yang memang kayak air kita buang aja, kita bawa seperlunya, terus kita turun. Ya udah deh gue ngikut lu aja, dia bilang gitu kan. Akhirnya karena memang packingannya juga nggak terlalu ribet kan, dimasukin barang-barang dengan kondisi barangnya itu basah. Dan udah dari situ cuy, udah beres-beres akhirnya mereka jalan kan. Dan kondisi si kakaknya di depan, memang ada beberapa pendaki yang bisa jalan naik dan agak lama jalan turun gitu kan cuy. Akhirnya ya karena memang agak lama jalan turunnya, ya udah nggak bisa dipaksain juga. Dan itu pun sempat baru beberapa meter aja udah kepleset mulus si kakaknya gitu kan. Si adiknya tuh bilang, lu jalan santai aja, tenang aja, nggak usah buru-buru. Tapi ternyata si kakaknya ini bilang, lu bisa nggak kesini dulu? Apaan sih, dia bilang gitu kan. Dan si adiknya pun udah tahu gelagat dari si kakaknya ini udah nggak beres cuy, atau bisa dibilang udah muncul kayak panik-panik gimana gitu kan. Iya lu kenapa? Akhirnya si adiknya ini nyamperin, di belakang gua ada yang ngikutin, dia bilang. Adiknya ini langsung melihat ke belakang pelan-pelan tuh. Si adiknya benar-benar merinding karena memang benar. Ternyata di belakang itu ada sosok kuntilanak lagi ngikutin jalan juga. Mukanya itu natap ke mereka berdua. Adiknya ini tahu, dah lu bang, gak usah panik-panik. Lu bangun, lu jalan, nggak apa-apa, kondisinya tetap lu di depan, gue di belakang. Jalan lagi lah mereka dengan kondisi di belakang itu diikutin cuy, terus jalan. Dan lagi-lagi kakaknya ini bener-bener terus kepleset terus gitu kan, kepleset lagi. Dan si kakaknya ini tahu bahwa di belakang itu terus ngikutin kan, sampai akhirnya si adiknya ini bilang, udah nggak apa-apa bang, kak lu nggak usah yang namanya mikirin yang di belakang, tenang, gue bisa jaga diri kok, dan gue bisa pastiin gue nggak bakal ketinggalan dan lu tetap ada di depan gue. Kakaknya ini udah pucat, udah ketakutan parah cuy. Dan karena panik gitu kan, udah mah dia nggak bisa jalan juga, maksudnya nggak bisa jalan di tempat kayak gitu pas turunan. Terus ditambah-tambah lagi dia ini panik gara-gara ada yang ngikutin si sosok kuntilanak ini cuy. Nah ada momen dimana ketika kepleset lagi truk, dia ngeliat ke belakang, tapi kali ini sosok kuntilanak itu enggak lagi ngikutin, melainkan itu ada di bagian tas carrier-nya si Ade. Kakaknya langsung teriak, Dek, sambil nunjuk cuy. Geprek, gue jadi merinding juga. Nunjuk. Dan adenya pun tahu bahwa ketika nunjuk ini ada sesuatu hal yang berbeda. Bukan cuma di
ikutin doang. Dalam hatinya si adiknya ini, karena memang si kakaknya nggak ngomong nih cuy, jadi kayak nebak-nebak sendiri gitu cuy. Apa makin banyak, apa jumlahnya makin dekat, apa si sosok itu makin dekat gitu kan, atau gimana gitu. Akhirnya nggak beraniin diri buat nengok, dan baru mau nengok begini, itu rambutnya udah ke bagian sini cuy. Dan seketika adiknya langsung panik tapi diem, dengan kondisi si rambutnya itu tuh nempel ke bagian mukanya. Adiknya ini memang agak sedikit paham atau ngerti kan. Dia ini sebisanya baca surat yang dia hafal dan paham, kayak ayat kursi gitu. Dibacain lah surat ayat kursi sambil ngibasin tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sosok itu tiba-tiba langsung hilang. Bahkan si kakaknya pun langsung bilang, "Dih, sosoknya udah hilang." Adiknya ini langsung mode siaga. "Kak, ayo jalan." Sambil maju ke depan sambil megangin adiknya. "Kak, ayo jalan, gue tuntun lo." Jalan kan tuh mereka berdua dengan kondisi, tapi nggak rendengan ya, tapi dengan kondisi adiknya itu tetap masih di belakang jalan. Dan ketika jalan ini sontak itu tuh ada yang megang kakinya, yaitu kakinya dari si kakak. Si kakaknya langsung panik dan adiknya langsung lihat. Astagfirullahaladzim. Bahkan si kakaknya benar-benar panik sejadi-jadinya. Dia tuh langsung kelojotan, bahkan mau lari, tapi untung karirnya keburu ditarik. Jangan lari. Si adiknya mulai kesal dan geram dong. Dia tuh langsung baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditendang itu sosok yang megangin si kaki si kakaknya itu, tendang. Sosoknya itu tiba-tiba langsung kabur. Dan karena memang sosoknya itu udah pergi jauh gitu kan, entah kemana, akhirnya mempercepatlah jalan mereka berdua. Dan si adiknya bilang, "Kak, lu kalau ada apa-apa lu jalan terus, nggak usah takut, di sini ada adek lu. Pokoknya lu harus percaya sama gua, kita harus turun hari ini dan secepatnya." Dan tanpa terasa mereka itu dari pos mereka istirahat sampai sampai pos mereka petilasan itu mereka lama banget cuy, bahkan sampai 6:30 itu belum sama sekali nyampe. Dan ketika di sepanjang perjalanan banyak sosok yang merhatiin mereka. Itu benar-benar bikin panik dan bikin kalap si kakaknya ini. Tapi karena memang si kakaknya ini juga udah percaya dan dia pun ngelihat bahwa adiknya pun bisa nanganin hal begituan, dia pun dengan pedenya jalan walaupun agak sedikit lebih lama lagi. Entah mungkin karena lama jalannya dari si kakak gitu kan, atau karena memang dibikin lama gitu, nggak tahu juga kan. Dan singkat cerita, dengan semua drama itu mereka sampai di sebuah petilasan, yang dimana ketika di petilasan itu mereka ketemu dengan sebuah kakek. Dan ketika sampai di petilasan itu mereka ketemu dengan kakek-kakek. Kakek-kakek ini senyum dan bilang, "Sini Cuk, duduk dulu," sambil dikasih minum keduanya. Dan si ade ini tahu bahwa sosok kakek-kakek ini adalah bukan manusia juga. Dia juga minum dan duduk juga nurut. Tapi si ade ini nggak bilang ke si kakek. Dan si kakek ini bilang, "Udah, kalian tenang, sosok yang di belakang udah nggak akan ngikutin kalian dan insya Allah aman. Ya udah, kalian segera turun, takutnya nanti malah kenapa-napa lagi dan nantinya malah makin rumit." Tanpa ngomong basa-basi, si kakaknya ini langsung narik, "Yuk turun." Dan si kakaknya juga langsung kayak sedikit penasaran, siapa si kakek ini, karena nggak ngenalin atau gimana. Bahkan si adiknya pun kayak seolah kayak udah kenal gitu kan cuy. Akhirnya kayak udah bangun dan nengok nih. Jadi si kakeknya ini ke belakang mereka, dan ketika nengok ke belakang si kakek ini kaget dong. Si kakeknya ini terbang dan seolah kayak ngusir sosok gerombolan yang banyak, kayak sosok kuntilanak, pocong atau apapun itu di belakang. Itu kayak diusir sama si kakeknya. Si kakeknya terbang, sosok kuntinya ini pun terbang juga cuy. Terbangnya itu kayak ngejauhin juga, kayak kabur gitu kan. Itu bener-bener panik dong si kakaknya dan nanya kan, "Itu apaan anjir?" Dia bilang, "Kok bisa terbang?" "Udah, jangan banyak bacot," dia bilang, "Ayo buruan turun." Akhirnya
karena memang ketakutan juga kan, akhirnya mereka tuh turun dah. Dan singkat cerita, sampailah mereka di base camp. Dan ketika di base camp itu adiknya ini nggak ngejelasin, tapi dia tuh kayak nerangin, udah tahu kan naik gunung tuh kayak gini, ya sorry banget gue nggak bisa bawa lu ke puncak, dan kondisinya itu juga tiba-tiba cuacanya kayak begitu, gue juga nggak tahu, ya namanya di gunung pasti akan kayak gitu. Dan ya anggaplah ini jadi sebuah pengalaman lu, dan gue juga minta maaf gara-gara bercandaan gue lu bikin panik dan sebagainya. Tapi si kakaknya ini nggak terlalu menghiraukan tentang bercandaannya juga, tapi lebih ke dia ngertiin gitu cuy, dan dia pun nggak mau banyak tanya juga, dan dia pun tahulah alasannya kenapa nggak mau bertanya juga, karena ya dia si kakaknya ini udah ngelihat sendiri gitu, ketika di gunung itu nggak bisa diprediksi cuaca, kondisi, terus tentang sesuatu hal yang ada di gunung. Ya intinya ya udahlah, yang penting mereka bisa selamat sampai tujuan gitu kan. Justru setelah kejadian itu bukannya kapok nih cuy si kakaknya, justru dia tuh pengen naik lagi. Ya udah nanti pokoknya gue pengen naik lagi lah, dia bilang gitu kan. Si adenya pun akhirnya ya percayalah bahwa si kakaknya udah nggak bakal ngebully dia lagi kan, dan mau ngucapin maaf ke kakaknya dengan cara ya gue pasti nanti next naik gunungnya lu sampai puncak gitu kan. Dan di situ pun dia janji kayak ya udah nanti nextnya kita naik gunung yang agak beneran dikit lah. Si kakaknya tuh kayak mikir, kenapa emang? Sebenarnya Gunung Salak ini tuh salah satu gunung yang memang tidak direkomendasikan untuk pemula kayak lu, dia bilang. Ya gue kayak kesel aja sama lu, dan gue pun udah expect kalau nggak akan nyampe ke puncak juga, tapi gue nggak punya ekspektasi kalau akan ada gangguan kayak gitu juga. Di situ pun kakaknya, ya elah, lu masih aja kan ngeselin, dia bilang. Untung lu adik gue, dia bilang, dari rahim yang sama, dari emak yang sama. Coba lu kalau kagak, sumpah lu, gua tonjok muka lu. Hehehe, adiknya tuh kayak cuman senyum, tapi alhamdulillah si kakaknya pun nggak terlalu baper lah. Dan memang mereka ini berantem tuh kayak cuman berantem kecil, nggak pernah dimasukin ke hati. Walaupun selalu beda pendapat, tapi ya alhamdulillah mereka tuh selalu kompak cuy. Selisih atau beda pendapat itu kan hal yang wajar ya, selama beda pendapat tidak membuat keributan ya nggak jadi masalah gitu kan. Dan setelah mereka berdebat, berantem, saling ledekan lagi gitu kan, si kakaknya pun bilang, anjir bener ini gokil sih, untung lu agak sedikit ngerti gitu kan, atau ya untung lu ibadahnya lumayan gitu kan. Adanya tuh cuman diem aja. Ya lu juga kalau bisa mah yang benar juga kali ibadahnya, jangan kayak gitu juga. Iya udah sih, yang bacot, dia bilang. Udah yuk kita beres-beres terus lanjut pulang. Akhirnya mereka istirahat di base camp dan nungguin hujan reda. Dan ketika hujan reda malam-malam tuh kondisinya, mereka tuh akhirnya pulang ke rumah. Dan singkatnya tuh mereka sampai di rumah alhamdulillah dengan kondisi selamat, nggak sakit, nggak apa. Tapi ya itu jadi pelajaran buat si kakaknya terutama. Tapi untuk bagi si adiknya sih ya sesuatu hal yang biasa. Intinya menurut gue sih si adiknya tuh feelingnya tuh bagus banget cuy. Belum ada apa-apa dia udah tahu kalau ini sesuatu hal yang nggak lazim. Jadi kayak langsung buru-buru nyuruh turun. Dan ya intinya the best lah kalau punya feeling kayak gitu. Dan yang gue akuin pun si kakaknya pun nggak terlalu banyak ngomong. Jadi kayak ya udah nggak usah dilanjut, turun, ya udah nurut gitu. Nah yang paling kesal adalah kalau misalkan udah disuruh turun tapi nggak nurut cuy. Itu gue akuin kesal juga sih. Ya intinya pendaki-pendaki yang ngiyel selalu pengen naik terus, kondisi fisik udah jelek, ya itu sih kayak pengen nyentil gitu cuy bagi gue ya. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy, alhamdulillah cerita ini selesai. Dan akan ada kelanjutan cerita ini di pendakian berikutnya gitu kan. Dan cerita ini lumayan cukup seru, bahkan hampir sama kayak si Jaya sih menurut gue, karena gue udah baca ke depannya itu, karena makin lama mereka itu kayak makin kompak, makin akrab banget gitu cuy. Dan ada kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian lucu gitu kan. Dan jujur nih ya, gue ngetek di rumah kosong. Jadi setelah gue selesaiin video ini, kita akan room tour sedikit ke bagian rumah kosong ini itu seperti apa. Ya nggak terlalu banyak karena memang ya kecil juga gitu kan. Ya biar kalian tahu aja situasi kondisi di rumah ini gitu. Ya intinya ini spesial banget buat kalian. Ya mungkin cerita gua cukup sekian aja. Segala sesuatu ada yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah cuy, ini kan tempat lokasi gue syuting nih. Tuh ada rokok, terus ada ini juga, ada kopi gue tuh tadi tumpah, dan ini bangunannya tuh. Dan ini tuh ada ke bawah cuy, serem cuy tuh. Dan lu pengen lihat atasnya, wih gokil cuy. Dan udah lah ya, nggak usah lama-lama, gue juga udah merinding nih cuy. Gue juga mau lanjut balik, pengen beres-beres cepet balik lah ya. Tuh gue sendirian cuy, nggak ada orang anjir. Bye, assalamualaikum.